Pagi Bu. Minggu lalu kita udah belajar derivat ya? Iya Bu. Oke, berarti pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang matriks. Oke Bu. Nah, matriks itu adalah suatu kumpulan bilangan yang dia terdiri dari baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung siku seperti ini ya. Jadi ini namanya matriks A yang dibuat. Matriks A ini terdiri dari elemen-elemen. Nah, elemen-elemen inilah bilangan-bilangan itu. Ini Ibu tulis ya. Nah, ini namanya matriks A. Yang di dalam kurung ini itu namanya elemen. Jadi matriks itu dia selalu dilambangkan dengan huruf kapital, sedangkan elemen itu dengan huruf kecil. Dan 1, 1, 1, 2 angka yang di samping ini itu merupakan tempat elemen itu. Ini misalnya elemen 1A. Berarti A ini ada di baris pertama di kolom pertama. Tapi kalian udah tahu kan baris itu apa dan kolom itu apa? Sudah Bu. Nah, kalau yang ini namanya apa? Baris Bu. Kalau yang ini Kolom Bu. Ya. Jadi yang horizontal itu Baris. Nah, yang sedangkan yang vertikal itu Kolom. kolom. Nah, kalau yang A, elemen A yang ini berarti elemennya ada di baris pertama, kolom yang Kedua. kalau yang ke sini yang ini berarti baris pertama, kolom yang Ketiga. kalau yang ini Baris kedua. Kolom kedua. oke bagus. Kalau yang ini Baris ketiga. Kolom ketiga. oke. Nah, selanjutnya kalian harus tahu kalau matriks itu punya ukuran. Ukuran matriks apa aja? Kurang tahu. Oke, ini mau kasih tahu ya. Nah, ukuran matriks itu disebut dengan ordo. Nah, jadi ordo itu apa sih? Ordo itu ukurannya baris dikali kolom. Nah, Ibu tanya, ini ada berapa baris? Ada 3 Bu. Ada 3, 1, 2, 3. Kalau kolomnya ada berapa? Ada 3 juga Bu. 1, 2, 3. Berarti ordo matriks A ini itu 3 kali 3. 3. Nah, ini Ibu kasih contoh lagi ya. Ini ada matriks. Kalian tentuin ini ordo berapa? Saya Bu. Tiara. Nah, di papan tertulis ada 2 baris dan 2 kolom. Berarti matriksnya itu adalah berordo 2 kali 2 Bu. Oke, betul. Ini matriks berordo 2 kali 2. Jadi ordo itu sama dengan ukuran. Oke, berarti kalian udah paham ya apa itu ordo. Nah, lanjutlah kita belajar tentang jenis-jenis matriks. Oke, jenis-jenis matriks. Matriks itu ada beberapa jenis. Ini sekedar kalian tahu aja ya. Yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris itu artinya matriks yang terdiri dari satu baris aja. Nah, contohnya ini. Misal A ini 1, ini min 1, ini 2 gitu. Satu baris aja. Berarti ordonya berapa? 1,
1 dikali 1 Bu. 3 Bu. 3. Oke, bagus. 1 baris ada 3 kolom. Jadi 1 kali, inilah dia matriks baris. Cuma punya 1 baris. Nah, yang kedua, kalau ada matriks baris, ada juga matriks kolom. Matriks kolom berarti kalau matriks baris punya 1 baris doang, matriks kolom punya 1 kolom saja. Ini. Nah, ini dia 1 kolom. Tapi ada berapa baris? Ada 3 Bu. 3. 1, 2, 3 berarti 3 baris 1 kolom. kolom. 1 kolomnya berarti matriks kolom namanya. Nah, yang ketiga itu ada matriks persegi. Persegi tahu kan? Kotak. Oh, tahu Bu. Nah, berarti matriksnya itu bentuknya persegi. Seperti ini dia. Langsung angka aja ya edukasi. Angka saja ya. Nah, ini ada berapa baris? 3 kali 3 Bu. Ya, 3 kali 3. Ini ordonya 3 kali 3. Berarti jumlah baris dan kolom Sama. semuanya bentuknya persegi. Oh. Itulah matriks persegi. Jumlah kolom dan baris sama. Misalnya matriks ini kan matriks 3 kali 3. Ya kan? Misalnya ada lagi contoh matriks 4 kali 4. Baru ada lagi contoh matriks 5 kali 5 atau 6 kali 6. Penting baris dan kolom sama. Paham? Paham Bu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis matriks lagi nih, anak-anak. Yang selanjutnya itu ada matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas itu adalah matriks yang mana diagonal utama itu bernilai 1. Apa itu diagonal utama? Yang ini anak-anak. Ini namanya diagonal utama. Ini diagonal utama. Jadi matriks identitas itu yang diagonal utamanya bernilai 1 semua, sedangkan elemen lain itu bernilai 0. Nah, selanjutnya itu ada matriks persegi atas. Kalau matriks persegi atas ini namanya juga matriks persegi, berarti dia harus membentuk persegi. Tapi kalau persegi atas itu berarti matriksnya yang bagian bawah ini yang berbentuk segitiga. Ini kalau ibu gambarkan dia seperti segitiga kan? Ini juga segitiga. Nah, yang bagian bawah ini dia itu bernilai 0. Sedangkan kalau matriks persegi bawah, segitiga yang bagian atas ini dia bernilai 0. Selebih elemennya itu tidak, gitu ya. Nah, yang terakhir ada matriks 0. Matriks 0 ini apa? Matriks yang dia elemennya semua nilainya 0. Bisa apapun ordonya nilainya 0. Misal ya ini ada matriks 0 semua, mau apapun ordonya, kalau semua elemennya bernilai 0 berarti itu namanya matriks 0, yang mana disimbolkan dengan O, huruf O. Oke, ada lagi yang terakhir, ibu lupa. Ada matriks diagonal. Kalau matriks diagonal ini itu adalah matriks yang mana diagonalnya aja yang punya angka, sedangkan elemen lainnya itu nilainya 0. Ini contohnya. Nah, ini dia. Jadi diagonalnya aja tuh yang punya nilai, sedangkan sisanya itu nilainya 0. Itulah yang dinamakan dengan matriks diagonal. Jadi inilah perkenalan tentang matriks
matriks ya, biar kita lanjut ke operasi matriks. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Paham. Bagus, karena ini masih permulaan ya. Coba ini dicatat dulu sebentar. Baik, Bu. Ah ya, Itu apa ya? yang A, yang matriks A, Iya. itu 2x2 ortogonal, karena 2 baris dan 2 kolom. Terima kasih. Sama. Oke, sekarang kita belajar tentang operasi matriks ya. Inilah yang perlu kalian pahami, operasi matriks. Ini bakal keluar nanti di UAS. Jadi kalian harus fokus, pahami betul-betul. Kita mulai dari yang mudah dulu ya. Penjumlahan matriks. Oke, penjumlahan matriks. Syarat. Jadi, kalau kita mau menjumlahkan matriks, itu ada syaratnya. Tidak bisa salah-salah. Hanya matriks yang berordo sama yang bisa dijumlahkan. Paham? Nah, ini contohnya. Misal ini ada matriks A. Ini ada matriks B. Oke, matriks A ini berordo apa? 3 kali 1. 3 kali 1? 1 kali 3. 1 kali 3. Oke. 1 Ah. kali 3. Yang B juga 1 kali 3. 3. Oke. Jadi karena ordonya sama, maka matriks ini bisa dijumlahkan. Cara menjumlahkannya kayak mana? A tambah B sama dengan jumlahkan sesama elemen. Kalau 2 ini elemen 1, ya kan? 3 ini elemen 1, 2. 1 ini elemen 1, 3. Ini juga 1, 2, 1, 3. Jumlahkan sesama elemen. Berarti yang 1 jumlahkan dengan yang elemen 1. 2 ditambah 3. Baru yang tengah jumlahkan yang tengah. 3 ditambah 1. Baru 1 ditambah 2. Nah, berarti elemen A tambah B itu sama dengan 5, 4, 3. Nah, andai kata ada matriks C dan matriks D. Nah, matriks C ini elemen berordo apa? 2 kali 2. 2 kali 2. Yang D? 2 kali 3. Ya, 2 kali 3. Sama nggak ordonya? Beda. Ya, beda. Kalau beda dia nggak bisa dijumlahin. Kayak misalnya 2 tambah 2 bisa, 3 tambah 3 bisa, 1 tambah 1 bisa, min 5 tambah 4 bisa. Nah, min 3 sama 5 nya kawannya siapa? Nggak ada, jadi nggak bisa. Oke, paham ya? Paham. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan dia juga sama ya. Pengurangan juga syaratnya harus berordo sama. Kalau pengurangan nggak perlu ibu tulis lagi lah ya. Itu penting sama dengan penjumlahan. Kita langsung ambil contoh yang ini aja. Misal A dikurang B. Coba. Berarti ini 2 dikurang 3. Baru lanjutnya apa? 3 dikurang 1. Selanjutnya 1 dikurang 2. oke. Berapa hasilnya? Min 1, 3 kurang 1, 2. 1 kurang min 2, oke. Jadi hasilnya ini ya.
Oke, ini langsung kita kasih latihan soal aja biar langsung paham kalian. Coba yang itu yang di belakang ngapain? Iya kamu ngapain di situ? Lihat HP. Tadi ibu terakhir bilang apa? Apa yang ibu bilang pada kamu? Coba kamu jelasin dulu. Coba kamu sini dulu maju. Kerjakan dulu soal ini. Ini gimana cara menambahkannya? Iya, itu sama siapa kawan? Yang apa sama siapa kawan? Itulah kenapa anak-anak kalau guru menjelaskan di depan harus diperhatikan. Contohnya nanti kalian nggak bisa ngerjain soal. Coba lihat lebih. Ini ordo berapa? Ordo 2 kali 2. Kalau yang B 2 kali 3. sama nggak ordo? Tadi aku bilang apa? B. Coba syarat Berordo. harus berordo sama. Jadi ini soal nggak bisa dikerjakan. Kamu nggak bisa ngerjakan ini. Itulah karena kamu perhatikan tadi. Dan kali jangan main handphone pas guru menjelaskan. Nah sekarang ini jumlahkan ini. Ini udah sama belum ordo ini? Sama. Berarti udah bisa dijumlahkan. Coba jumlahkan. Oke, samping aja. Min 5 tambah min 6 11 bu. Ya, min 11. Kalau min tambah min dia tetap min. Min 6 tambah min 7 sesama min 13. Benar ini anak-anak? Benar. Benar bu. Ya. Oke, duduk. Boleh duduk. Nah, selanjutnya itu ada beberapa operasi lagi selain penjumlahan sama pengurangan. Tapi kan minggu lalu ibu ada singgung ini kan, kita akan belajar matriks. Ada bu. Nah, itu selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian matriks. Kalau ada yang tahu gimana cara ngerjain perkalian matriks, kalian sendiri yang bersoalnya kalian kerjakan. Ibu bakal kasih tambah nilai. Ada yang bisa? Saya bu. Ical bisa? Bisa bu. Oke, coba maju. Jelasin gimana sih cara ngerjain matriks perkaliannya? Boleh bawa buku bu. Boleh nggak Bapak?
menjelaskan bagaimana cara mengerjakan perkalian matriks. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dijelaskan apa itu ordekan. Nah, cara perkalian matriks ini itu hampir mirip dengan penjumlahan. Bedanya di mana? Bedanya perkalian matriks bisa dilakukan apabila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, kita lihat di matriks A itu ada 3 baris dan 3 kolom. Kemudian matriks B ada 3 baris, 2 kolom. Nah, tadi kan syaratnya perkalian hanya bisa dilakukan apabila jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Kita lihat di matriks A kolomnya ada 3, kemudian di matriks B barisnya ada 3. Karena jumlahnya sama, berarti matriks ini bisa dikali. Kemudian bagaimana cara mengkalinya? Kita lanjutkan ya. Nah, cara mengkalikannya teman-teman, ini baris matriks A dikali dengan kolom matriks B. 2 dikali 1 tambah 4 dikali 0, 1 dikali 4, 3 dikali 1 tambah 0 dikali 0, 5 dikali 4, dan seterusnya juga begitu. Kemudian tinggal kita kalikan. 2 dikali 1 2, 4 dikali 0 0, 1 dikali 4 4. Kemudian 3 kali 1 3, 0 kali 0 0, 5 kali 4 20. Min 1 kali 1 min 1, 2 kali 0 0, 3 kali 4 12. Yang ini juga begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, hasil dari perkalian matriks A dan matriks B ini ordernya itu dari baris dari matriks A dan kolom dari matriks B. Jadinya 3 kali 2. Maksudnya apa? Ini 3 baris 2 kolom. Begitu. Kemudian ini kan yang bisa dikali. Gimana kalau misalnya matriks yang tidak bisa dikali? Ini contohnya. Ini contoh yang matriks tidak bisa dikali. Kenapa? Tadi kita lihat ordernya dulu. Kan syarat bisa dikali itu
kolom dari matriks A, jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Kita lihat di sini, ini ordenya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Kemudian matriks B 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Kita lihat kolom matriks, jumlah kolom matriks A 3, jumlah baris pada matriks B 2. Nah, jumlahnya kan tidak sama, teman-teman. Karena jumlahnya tidak sama, maka matriks ini tidak bisa dikali. Jadi kita buat begitu, teman-teman. Kalian ngerti? Ngerti nggak yang dijelasin teman? Ngerti, Bu. Ada yang ngerti ya? Ya, ini udah bagus sih penjelasannya, ada benar. Tandanya Ica udah belajar dari rumah. Bagus-bagus. Nanti ya, Ibu kasih tambah nilai. Terima kasih, Bu. Nah, mungkin Ibu jelasin ulang aja. Oke, udah boleh duduk. Jadi perkalian matriks itu yang kayak dibilang teman kalian itu juga ada syaratnya, penjumlahan. Syaratnya itu kolom matriks A itu harus sama dengan baris matriks B. Ini itu harus sama. Kalau nggak sama dia nggak bisa dikalikan. Nanti dia nggak punya teman pas mengalikannya. Mirip-mirip kayak penjumlahan tadi. Nah, cara mengalikannya itu tadi kayak mana? Baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi misal ini A, baris yang pertama ini harus dikalikan dengan baris yang pertama. Baris yang ini, yang kedua juga harus dikalikan dengan kolom yang pertama. Jadi ibarat kalian kerjakan satu-satu. Misalnya kalian kerjakan bagian yang ini dulu. Berarti ketiga baris dari matriks A harus dikalikan semuanya ke kolom Matriks B. iya, kolom pertama matriks B. Jadi inilah dia. 2 dikali 1, 4 dikali 0, 1 dikali 4. Baru lanjut 3 kali 1, 0 kali 0, 5 kali 4. Jadi baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Misal yang dua ini kan baris pertama, ya kan? Baris pertama dia harus dikalikan dengan yang ini, baris pertama ini juga. Ini baris pertama kolom yang kedua. Kolom kedua harus dikalikan dengan baris kedua dari yang B. Ini kolom keberapa? 3. Satu ini kan kolom ketiga dari baris A. Ya. Nah, kolom ketiga harus dikalikan dengan baris ketiga dari si B. Sama ini. 3 ini baris ke kolom keberapa? 1. Kolom 1 harus dikalikan dengan baris 1. Ini kolom ke-2. Kolom 2 harus dikalikan dengan baris Kedua. ini kolom yang Ketiga. kalau jadi kolom ketiga 5 harus dikalikan dengan baris yang ketiga juga. 4 kan di baris ketiga. Nah, begitulah seterusnya. Nah, lanjut kalau udah yang ini udah diselesaikan, dikalikan, temannya ini juga harus dikalikan. Sama, baris kali Kolom. nanti hasilnya akan mengikuti jumlah ini. Baris A ketemu dengan baris B. B. Makanya tetap jadi 3 kali 2 sama kan? 3 kali 2. Udah paham? Paham, Bu. Nah, jadi itu. Kalau misalnya dia kayak gini nggak sama tuh. Misal ini kolom dari matriks A kan 3, sedangkan baris dari matriks B 2 nggak sama kan? Kalau nggak sama dia nggak bisa dikalikan. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang determinan. Sama. Siapa yang bisa jelasin determinan? Ikut tambah nilai. Saya, Bu. Saya. Oke, nah maksudnya. Ini papernya masih kuat.
Hapus aja. Hapus ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang determinan. Si Tiara mau menjelaskan apa itu determinan, cara-caranya. Kalian perhatikan bagus-bagus ya. Nanti kalau ada yang kurang, ibu bakal bagi dari tiga. Jadi gitu anak-anak, kalau kita belajar, lebih bagus kita harus persiapan dulu dari rumah. Nah, cara ibu mengajar seperti itu. Sebelum kita mulai materi baru, ibu udah kasih tahu tuh kita mau belajar apa. Nah, kalian harus dari rumah udah siap-siap. Kalau misalnya ada kuis, pertanyaan, kalian bisa maju, bakal dikasih tambah nilai. Susah untuk menghapusnya itu. Sini aja, gak apa-apa. Susah menghapus kenangan Tia. Jangan dulu, Iya, begal. Kok bisa gak? Itu lampu. Abis diputusin, Bu. Oh iya. Ya, speknya diputusin. Waduh, masa spek printer kayak gini diputusin? Au. Nyesel ya. Au, au. Ini efek patah hati kurang saya bisa kali tulisannya. Ya cara satu, dua cara. Ada, Bu. Semua ada cara, kecuali cara penulisan. Baik, Bu. Kalau ingin saya menjelaskan, Baik, silakan. terima kasih, Bu. Dengerin ya, murid-murid. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk ibu guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai determinan. Nah, determinan ini ada dua cara. Sebelum itu, apa sih determinan? Determinan adalah nilai sakral yang diperoleh dari kolom dan baris. Nah, determinan ini gunanya untuk membuktikan apakah matriks A atau matriks tersebut memiliki inverse atau tidak, begitu. Nah, ada cara yang pertama itu cara biasa, ini memang ini terlalu lama, tapi saya akan jelaskan dengan cara biasa dan menggunakan variabel saja, yaitu kita misalkan ada matriks A dengan variabel A, B, C, D sampai I. Nah, untuk mencari determinan itu kita harus kali silang, teman-teman. Yang pertama itu A yang ini kita kali ke bawah, baru yang diagonal itu, teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan ibu tadi, kita kalikan diagonal saja, baru yang di atas juga itu kita kalikan silang gitu, teman-teman. Jadi ini bentuknya seperti silang. Jadi untuk mencari determinan itu dikalikan saja, baru yang bawah ke yang dari bawah ke A, yang dari atas ke bawah itu di sini, teman-teman, baru dikurang yang atas ke bawah begitu. Nah, seperti ini. Tapi ini terlalu rumit, teman-teman. Jadi ada cara yang mudah. Ngapain kita mencari cara yang rumit kalau ada cara yang mudah? Kita kan butuh yang simple dan praktis. Nah, cara yang kedua ini adalah cara minor. Cara minor ini, misalkan ada matriks A dengan ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinannya, kita tinggal melakukan cara begitu. Kita tutup yang ini, misalkan untuk mencari 2 ini, kita tutup 2 dikali yang ini, teman. 2, 0, 3, dan 6. Baru selanjutnya ada kita tutup yang ini, teman. Kita mencari pakai yang ini. Nah, untuk mencari 1, ini kita tutup yang ini. Ada 3, 0, 1, dan 6. Dari yang terakhir kita tutup yang ini. Ada 3, 2, 1, dan 3. Nah, ini kita kalikan, teman-teman. Ini kali silang seperti ini. Nah, hasilnya ini 2 dikali 12 kurang 0 ditambah 18 kurang 0 tambah 9 kurang 2. Setelah itu hasilnya adalah 49. Jadi determinan dari matriks A ini adalah 49. Mudah, teman-teman. Bukan hanya itu, kita bisa cari dari yang ini sama saja, ataupun yang ini. Itu sama saja, teman-teman. Dengan cara seperti ini, begitu. Ya, mudah. Semuanya itu mudah, begitu. Oke, bagus. Tapi ibu mau
cross check ya. Baik. Mungkin ini efek dari putus cinta ya. Nah, kalau cara minor, ini udah betul. Cuma yang perlu diperhatikan itu tanda minus dan plus. Kalau di sini tandanya plus, ini minus, ini plus. Ini minus, Plus, minus. Plus, minus, plus. Nah, ini harus perlu diperhatikan ya. Dan salah berarti tandanya apa? Minus. Ini Plus. seperti ini ganti. Ini minus. Berarti ini harusnya di. Oh, baik. Nah, berarti berapa itu hasilnya anak? 24 dikurang 18 ditambah 7. Hasilnya ini. Oke, ini bisa di 13. 13. Betul? Betul. Ya. 13 ya. Oke, makasih Tiara. Makasih. Tapi udah bagus, udah bagus. Berarti dia udah paham. Cuma ada sedikit dikit aja. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas Iya. ceknya. Betul. Ada pamit dulu, bentar. Ke taman bawa terasi. Sekian, terima kasih. Cakep. Oke, siap-siap. Ibu suka sama si Tiara ini? Aktif, kreatif, ceria. Mungkin ibu akan jelasin ulang aja lagi ya biar kalian lupa. Jadi untuk mencari determinan itu, kayak dibilang teman kalian itu memang ada dua cara. Yang pertama cara biasa dan cara minor. Nah, cara biasa ini gampang tapi ribet gitu. Caranya itu tinggal kali silang. Ini misalnya, ini kalikan aja. Nah, misalnya ini 2, ini 1, 2 kali 1 kali 1, 2. Nah, ini udah dibuat teman kalian. Tinggal dikali, baru pokoknya bagian yang ini, ibu gak ada tinta merah pula ya. Pokoknya bagian ini, 1, 2, 3 ini, yang dari atas ke bawah itu dikali dengan nanti ditambah sesamanya. Sedangkan untuk yang selanjutnya, yang ini, yang berlawanan arah, ini ya, 1, 2, 3 yang ini, itu nanti sama dikali, cuma nanti dia dikurang semua. Betul. Dikurang ya, Baik, Bu. ini dikurang ya semua. Gitu ya. Kalau pakai angka pasti kalian paham. Ini minggu lalu juga ibu udah jelasin kan? Sudah paham. Nah, ini dia cara minor yang sangat enaknya lah bisa dibilang. Jadi cara itu gampang. Si Tiara pakai yang bagian atas. Ya. Yang perlu kalian perhatikan itu tanda. Plus, min. Pokoknya dia ganti-gantian. Plus, min, plus. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian ambil 2, tutup. 2 ini kan bawahnya tutup, sampingnya tutup. Sisanya apa? Bawahnya ini kan. Ini ditulis 2, 0, 3, 6. Ini jangan dulu di sini. Baru kalau ngambil 1 tutup, bawahnya juga tutup. Berarti 3, 0, 1, 6. Nih, 3, 0, 1, 6. Sama kayak 4. Kalau 4 berarti ini tutup. Berarti tinggal 3, 2, 1, 3. Caranya tinggal dikalikan. Kali silang aja. 2 kali 6, 12 dikurang. Kalau misalnya berlawanan arah, dikurang dia. 0 kali 3, 0. Sama. Ini kali, tapi nanti jadi kurang. Baru hasilnya tinggal dikalikan aja. Tambah. Gitu ya. Bu. Jadi begitu ya cara ngerjain determinan minor. Udah paham kan kalian semua? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi selanjutnya kita akan masuk materi terakhir nih. Kalian udah mau habis pelajaran kita. Kita akan mencari inverse atau matriks kebalikan. Jadi ibu akan jelaskan dulu konsepnya. Tapi di akhir sesi ibu akan kasih soal rebutan. Jadi kalian harus rebutan soal supaya yang bisa jawab nanti ibu kasih tambah nilai juga. Oke? Setuju? Setuju. Nah, jadi ini materi terakhir harus diperhatikan ya. Nah, inilah soal yang akan keluar untuk UAS kalian nanti. Jadi kita akan belajar sekaligus materi. Ada materi mencari matriks,
inverse atau matriks kebalikan dan mencari nilai variabel dengan cara metode matriks. Jadi matriks inverse itu disebut juga dengan matriks balikan. Nah, simbol dari matriks inverse itu ini. Amin. Nah, inilah matriks inverse. A pangkat min. Jadi di dalam matriks kita nggak mengenal operasi pembagian. Jadi caranya kita akan mencari matriks dulu. Nah, misal ini aku kasih contoh soal. Nah, ini ya contohnya. Kita akan mencari nilai dari X, Y, dan Z. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk perkalian matriks, ini kan sama dengan ini. Kita buat dulu ya inverse-nya. Ini kan 1, 1, 1. Ini 2, min 1, 1. Ini 1, 2, min 1. Ini kalau kita buat ke dalam bentuk matriks, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita kalikan dengan X, Y, dan Z, maka hasilnya bagian ini 6, 3, 2. Nah, jadi persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, kita bisa ubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian matriks. Atau contoh sederhananya, misal 3 dikali 2 itu berapa? 6. 6. 3 kali 2 6 kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari nilai 2, berarti kan kita tinggal pindahkan. Berarti ini sama aja kan? 2 itu sama dengan 6 dibagi 3. Tapi dalam matriks kita nggak ada pembagian, tapi dengan cara membalikkan matriks atau dengan disebut inverse. Nah, begitu dia. Jadi bagaimana cara mencari ini? Kita nggak bisa matriks yang ini berapa ordernya? 3 kali 1 kan? Ya, Bu. Kita nggak bisa membagi 632 matriks yang ini bagi matriks A. Nggak bisa. Nggak ada dalam matriks operasi pembagian. Jadi nanti kita akan ubah A ini menjadi A inverse untuk mencari nilai X, Y, Z. Nggak bisa seperti ini ya. Operasi biasa nggak bisa. Oke, baik. Jadi perhatikan penjelasan Ibu. Oke, jadi langkah-langkahnya untuk mencari matriks inverse dan untuk mencari nilai X, Y, Z ini kita Ibu tulis dulu aja ya cara mencari A inverse. Rumus A inverse itu adalah 1 dibagi determinan dikali adjoint. Inilah harus kalian ingat. Ini cara mencari inverse. 1 dibagi determinan dikali adjoint. Jadi pertama-tama yang harus dicari apa? Tentu cari dulu determinan. Langkah pertama cari determinan. Nah, tadi kan determinan udah dijelasin tuh sama Tiara. Nah, coba siapa yang bisa cari determinan dari matriks A ini? Ya, rebutan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Saya, Bu. Oke, duluan si Tiara angkat tangan. Ya, Tiara maju ya. Silakan kerjakan cari determinan dari matriks A. Sudah, Bu. Berapa determinan? 7. Ayo, pas 7. Tuh. Nah, cari dulu ya. Kamu baca dulu. Nah, determinan udah. Sekarang tinggal cari adjoint. Nah, tapi yang perlu kalian tahu, mencari adjoint itu ada rumusnya atau caranya. Adjoint itu dengan cara mencari kofaktor transpose. Apa itu kofaktor transpose? Apa itu transpose? Jadi berarti Ibu jelasin dulu ya transpose.
matriks transposif misalnya ada A transpos coba lihat matriks lain. Nampak? Nampak. 1 1 1 2 1 1 1. Transpos artinya ubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Coba lihat. Ini barisnya apa jangan? Baris pertama. Satu. Ya, satu. Baris yang pertama menjadi baris yang kolom yang pertama. Berarti satu. Baris yang kedua 2 1 2 1 1. itu jadi kolom yang Baru ketiga 1 2 1. Nah, inilah dia matriks transpos dari matriks A. Paham ya anak kalau matriks transpos? Nah itu dia transpos. Jadi caranya kita cari dulu kofaktor. Mencari kofaktor itu mirip sama determinan, mencari determinan yang dikerjakan Tiara. Nah, kamu bantu ya Tiara. Kalau kofaktor simbolnya itu kita buat C kapital. Jadi caranya itu seperti ini. Kita buat di agak besar. Ada berapa? Seperti kurang. Ini dia. Perhatikan ya biar anak-anak. Biar kalian paham. Ini buku buat teman-teman di kampus. Nah, jadi cara mencari kofaktor, coba lihat. Cara mencari determinan tadi kan kita harus perhatikan tanda plus minus. Kalau di sini apa? Plus minus, Plus minus plus. Ya. Nah, di sini angka apa? Satu. Kan di sini kan elemen baris pertama atau pertama itu 1. Ini harus kita tutup. Tutup. Kalau yang ditutup, gini kan? Berarti sisanya apa? Yang bagian 1 1 2 dan 1. kita tutup, sisanya gini. Itu kita tulis aja kan ya. Min 1 1 2 min 1. Oke. Sekarang yang di bagian sini siapa? Yang ini kan? Tutup. Berarti ini ditutup. Tutup. Apa aja? 2 1 1 dan 1. Oke. 2 1 1 dan 1. Kalau yang ini apa? 2 1 1 dan 2. Ini ditutup ya. Iya. Itu patokan kita ditutup. 2 min 1 1 2. Oke. Kalau misalnya ini ditutup, ini kan? Iya. Apa aja? 1 1 2 dan 1. Nah, coba kamu kerjakan. Sebentar ya, gue cek dulu. Nah, ya itu udah betul. Nah, selanjutnya cara yang sama kayak determinan tadi itu dikali silang. Jadi min 1 kali kurang 1 kali 2. Tahu ya, kayak tadi determinan juga. Itu kali baru jangan lupa tandanya, tinggal kamu masukkan. Misal, yang mau yang pertama itu berapa sih? Min 1 kali min 1 kurang 2 kurang 2 berapa? 1 kurang 2 min 1. min 1. Tanda di depannya apa? Positif. Positif kali min 1 tetap min 1. Kalau yang itu yang kedua 2 kali min 1 Min 2 ya kurang 1 sama dengan 1. min 2 Min 1. min 2 kurang Min 3 kurang 1 min 3 itu depannya tandanya minus. berarti min kali min 3 positif 3 gitu. Paham ya? Paham. Nah, coba kalikan lagi. Silakan. Jadi gitu dia anak-anak. Itu cara kita determinan tadi tinggal dikali silang. Tapi jangan lupa kalikan sama tanda di depannya. Paham ya?
Oke, udah dapat Sudah ini faktornya. Langsung teruskan. Jadi coba ya, ikuti. ADJ adjoin sama dengan C transpose itu kan. Nah, C transpose tadi kayak mana? Garis ya. Coba itu ubah menjadi sama dengan C transpose sama dengan satu. Oke, bagus. Oke, pas. Jadi gitu ya, anak-anak cara mencari adjoin sama dengan faktor yang di transpose itu dia jawabannya. Oke, bagus lakukan Tiara. Makasih ya nak. Nah, jadi adjoin sudah kita dapat, determinan dapat, adjoin dapat, misal kita cari nilai A inverse. Oke, siapa yang mau mengerjakan cari A inverse? Itu tinggal kalian matrix saja. Saya bu. Ya, silakan. Ya, nak. Cari A inverse ya. Tunggu ya, semua kan? Di sini aja kan? Nah, jadi A inverse itu dengan 1 dikali dengan 6. Nah, tinggal masukkan semua. Jadi A inverse, masukkan lihat inverse determinannya berapa? 1 per adjoinnya. Nah, adjoinnya tadi yang ini Pak. Ini adjoinnya masukkan ya semua inverse. Nah, setelah itu gimana cara ngalikan? 1/7 dikali min 1 Ya, jadi kalikan satu kan? 1/7 dikali min 1 berapa? min 1/7. Coba tulis. Satu per 7. Nah, setelah itu min 1/7 dikali 3. ya benar. Berapa? 3. Satu per 7 dikali 2. Nah, yang CB-nya juga sama ya, 1/7 kali 3, 1/7 kali min 2. Lanjutkan. Sudah Bu? Ya. Oke, udah benar. Nah, jadi udah dapat ya kita cara mencari A inverse. Nilai A inverse-nya udah dapat. Jadi kita tinggal mencari nilai X, Y, Z-nya. Jadi cara mencari nilai X, Y, Z, kita tinggal kalikan aja. Matriks 6 dikali dengan A inverse. Itu cara mencari X, Y, Z. Jadi kita juga dengan cara membagi seperti yang Ibu jelaskan tadi, tapi dengan mengambilkan dengan inverse kebalikannya. Oke? Nah, ini kurasa si Nabila tadi lah ya yang menjalan. Kamu bisa Nabila? Ini Bu aku saja. Gak muat lagi makan tulisnya. Nah, ini Nabila. Ini berarti caranya tinggal sama dikali. Min 1/7 kali 6, 3/7 kali 3. Gak tahu kan cara kalian? Coba aku cara. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Agak naik ya tulisan kamu, apa? Oke.
Bagus. Berarti X-nya sama dengan 1. Sudah Bu. Sudah? Berarti udah dapatkan jawabannya berapa nilai X? 1, Y, 2, Z, 3. Oke, berarti inilah nilainya ya. Dan nanti nilai saya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Inilah dia. Jadi nilai X itu 1, Y 2, Z 3. Jadi kalau misalnya ini dikalikan, maka dapatlah hasilnya 6, 3, 2. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi kalian udah paham kan bagaimana cari A inverse dan cara mencari nilai variabel menggunakan matriks? Sudah Bu. Oke, bagus. Gak terasa ya udah habis pelajaran, udah bel. Ya nak silakan duduk. Jadi inilah materi kita. Materi ini akan keluar saat UAS. Jadi ibu harap kalian belajar di rumah, pahami bagus-bagus. Kalau ada yang bertanya bisa chat ibu. Jadi sekian untuk hari ini. Semoga kalian mendapat wawasan baru ya anak-anak. Terima kasih Bu.